Di dalam mimpi Muhammad Qasim dikatakan mereka dan kita akan keluar dari sistem uzlah. Apa dalam mimpi Muhammad Qasim? Mengasingkan tuh kan, keluar dari sistem Dajjal. Memang harus begitu, uzlah. Negara harus uzlah memang. Itulah uzlah. Bacalah nubuah-nubuah Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman. Justru mereka ada kemungkinan jika tidak sadar mereka akan masuk ke perangkap Dajjal. Orang yang merasa paling benar dalam sebuah akidah, tauhid dan sebagainya yang sifatnya dianut oleh mayoritas bukanlah kebenaran di ujung akhir zaman ini. Justru kebenaran disuarakan oleh kelompok kecil yang disebut dengan guroba dan didengar asing. Itu guidance yang seharusnya menjadi patokan kita, tetapi itu juga dilupakan. Orang berbicara tokoh agama, guroba, apa itu guroba? Dibicarakan oleh orang yang dalam posisi mayoritas. Maka kita mayoritas. Padahal mereka tahu guroba itu selalu ya mayoritas. Sementara yang mereka bicarakan tidak ada yang asing. Silakan teliti oleh teman-teman. Di dunia ini ada sekitar 2000 kelompok. 200 aliran utama dalam Islam. Merupakan pecahan-pecahan dari 73 golongan. 2000 kelompok ini coba perhatikan. Suara-suaranya tidak ada yang berubah, tidak ada yang asing. Semua hal yang sama. Kalau teman-teman perhatikan. Jadi hanya fata morgana orang-orang yang ada di kelompok mayoritas bicara tentang kemenangan Islam. Karena kemenangan pasti disampaikan oleh kelompok kecil. Mereka lupa dengan sejarah-sejarah para nabi. Mereka lupa dengan sejarah-sejarah Mujahidin itu di tempat yang sunyi, di penjara, ya, Mujahidin. Karena melawan arus saat itu. Itulah Mujahidin. Namanya Mujahidin pembaharu. Berarti, bayangkan, artinya menghadapi sistem yang sudah harus besar. Pembaharu itu artinya membaharui sistem yang sudah rusak. Jadi mana ada pemikiran yang kontradiksi disuarakan oleh kelompok besar yang ada di berbagai belahan dunia, sementara bertentangan dengan sejarah Islam dan apa yang disebut dengan kalimat Mujahidin, pembaharu. Ya. Berarti ini adalah sebuah pemikiran yang harus kita tabrak. Walaupun kita tabrak tembok besar, tetapi memang perlu tetap disuarakan. Minimal saya katakan kita tidak berambisi untuk didengar oleh jutaan orang, tetapi jejak digital yang akan kita simpan untuk membuktikan kebenaran. Dan insya Allah ajab tiba, maka orang akan banyak mungkin berduyun-duyun sadar bahwa apa yang kita sampaikan benar. Rekan sekalian, kita tahu Dajjal, tetapi jarang dibahas bahwa musuh utama Dajjal itu bukan hanya fisik, bukan teknologi, melainkan ruhani. Musuh Dajjal itu ruhani, teman sekalian. Itu yang sesungguhnya musuh yang tidak kita pernah pikirkan. Baik sistem maupun manusia, ya. Maka Majelis Gajah saat ini sedang akan mau mulai membangun sistem ruhani. Dan kita sedang membina di internal bagaimana kita menjadi penduduk ruhani. Rekan sekalian, baik. Maka ruh-ruh yang akan dibangkitkan Allah untuk menjadi pemikul cahaya kebenaran di tengah gelap zaman.
Lihat, mubasyirat ya, selalu melihat zaman yang gelap. Dan muncul cahaya-cahaya, itu simbol. Simbol ya. Siapa mereka? Rekan sekalian, mari kita bedah. Bagaimana ciri mereka? Dan mengapa mereka justru muncul dari tempat-tempat yang tidak disangka? Sebetulnya penulis-penulis peramal-peramal dari Eropa pun sudah meramalkan bahwa akan muncul mereka-mereka memegang panji-panji perubahan dan mereka akan muncul dari tempat yang tidak disangka. Itu sudah banyak tulisan-tulisan itu. Namun semua gamang, semua ya sudahlah, tunggu tanggal waktunya. Ya sudahlah, mengalir saja. Itu yang ada di dalam pemikiran-pemikiran kita. Di dalam nubuah baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sudah menyampaikan secara cukup detail tentang Dajjal, walaupun tentu itu isyarat. Contoh, matanya buta sebelah. Contoh, membawa surga dan neraka. Contoh, mampu menipu realitas umat dan mengaku ingin diakui dan diakui oleh masyarakat pengikutnya sebagai Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan sekarang juga udah banyak sekali ya. Banyak sekali Tuhan. Ada ratusan Tuhan lah yang sudah dipertuhankan oleh umat manusia. Tapi banyak ulama menafsirkan bahwa Dajjal bukan hanya makhluk, bukan hanya satu makhluk, tetapi puncak sistem kekuasaan palsu yang dibangun oleh dasar kebohongan spiritual dan sistem. Jadi bukan hanya sosok, tapi juga sistem. Nabi Muhammad SAW menyatakan sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari kepada umatku daripada fitnah Dajjal. Dajjal adalah sistem ideologis dan materialistik yang menggantikan tauhid dengan ilusi. Ini semua ilusi. Makanya dalam kaidah yang lain jelas manusia ini hanya bermain-main saja. Semua hanya permainan saja. Maka bagi orang yang sadar, ambillah secukupnya, kata Nabi, dunia ini. Menggantikan nubuah dengan propaganda, menggantikan cinta dengan cinta dunia. Ya, cinta ilahi, cinta yang disampaikan oleh Nabi dengan cinta dunia. Yang menguasai data, narasi hukum, dan sebagainya. Kita sudah paham betul. Dunia hari ini bergerak menuju totalitarianisme digital. Persis seperti yang digambarkan oleh Nabi. Mata satu. Jadi artinya begini. Mata satu itu rekan sekalian. Sistem itu terkumpul dalam data bank. Semua bisa dimonitor. Data bank itu kan ujung-ujungnya ada di mereka. Makanya teman-teman sekalian, mereka dengan mudah membuka akses apapun, tentang apapun. Kenapa? Karena Illuminati itu menguasai hajat hidup manusia di dunia. Mereka mudah mau mengarahkan manusia kemana. Sekarang kan dengan mudah. Dengan teknologi sistem dan sebagainya. Maka dari itulah kita mulai akan membatasi supaya kita mudah diarahkan. Salah satu yang agak sulit mengarahkan saya, teman-teman. Apa coba? Pengaruh teknologi. Teman-teman mungkin tidak menyadari. Makanya saya sebetulnya sudah lama sadar. Tapi belum saatnya memang. Maka hari ini kita akan mulai membatasi penggunaan handphone. Karena sulit dibentuk menjadi lempengan besi kalau masih dipengaruhi oleh cuaca. Mungkin nggak kita membentuk
katakanlah membuat apa ya, jamur bisa, membuat tahu dan tempe atau apapun lah, dengan gangguan cuaca di sana sini sulit terbentuk dengan benar. Ya. Maka demikian juga dengan otak kita, pengaruh kita. Teman-teman, tanpa disadari umat Islam sekarang ini sudah dibentuk dengan digital, sudah dibentuk oleh pemikiran-pemikiran yang memang diarahkan oleh kekuatan di belakang negara-negara, yaitu kelompok Illuminati. Makanya ada di dalam mimpi Muhammad Qasim. Teman-teman sudah baca belum? Berapa kali mimpi Muhammad Qasim mengatakan kalimat itu? Berapa ya? Maka inilah disebut dengan mata satu. Jadi kekuatan itu diraih dan mereka lah pemegang data bank. Apa artinya lagi? Pengendali realitas. Mereka mengendalikan total. Walaupun kita mengatakan kita punya ciri khas bangsa, kita punya ciri khas kultur, tetapi sesungguhnya tidak sadar kita ada di kapal yang dikendalikan oleh global arah kita semakin jauh dari Islam. Kita di sana masih sholat, kita masih puasa, tapi secara basic apa itu Islam tidak disadari oleh kita, makin jauh dari Islam. Maka kita berani berbeda, kita pindah ke kapal lain untuk mulai menyuarakan, walaupun kita didengar di tengah-tengah hiruk pikuk gelombang yang keras. Itu kapal Dajjal, itu kapal Dajjal, walaupun nggak ada yang dengar. Mungkin ada satu dua yang dengar, ya biar sajalah kita ikuti apa yang Allah arahkan kepada kita untuk bersuara lantang tentang Dajjal, ya. Terus dan hebatnya, poin ketiga, tadi kan bermata satu. Yang kedua, pengendali realitas. Ya, mereka yang mengendalikan semua sistem keuangan, sistem perbankan, sistem apapun. Yang terakhir adalah memaksa sifatnya. Mereka kan memaksa. Ya. Itu kita sudah sama-sama tahu lah. Bagaimana PBB hanya diciptakan untuk memaksa bagi yang lemah. Mereka seenaknya saja memveto. Bagaimana? Memaksakan hak mereka memveto keputusan apapun untuk kepentingan umat yang besar. Kepentingan apapun yang sifatnya bisa menjadi kebangkitan Islam. Diveto. Maka ingat, di dalam mimpi Muhammad Qasim dikatakan mereka dan kita akan keluar dari sistem uzlah. Apa dalam mimpi Muhammad Qasim? Mengasingkan tuh kan, keluar dari sistem Dajjal. Memang harus begitu, uzlah, negara harus uzlah memang. Itulah uzlah. Teman-teman, terpikir ya, memang harus keluar. Nggak ada bantuan Allah kepada negara nanti itu nggak mungkin turun. Kalau negara itu tidak uzlah, keluar dari semua sistem. Hanya Pakistan sendiri tanpa ada hubungan kaitan dengan negara lain, membangun sendiri karena pertolongan Allah. Nah, kita sedang belajar untuk keluar dari sistem. Paham ya? Makanya mengapa kita batasi penggunaan handphone pelan-pelan. Oke, rekan sekalian. Berapa menit lagi? Penduduk rohani akan berusaha untuk melawan sistem Dajjal ini. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara angkat senjata, tapi dengan doa. Dan usaha kecil-kecilan untuk mulai
membuat sinyal-sinyal, atau bahasa tadi saya membuat jejak digital, agar pada saatnya nanti ada satu rujukan umat untuk tahu bahwa suara-suara Allah saatnya didengar. Nah sekalian, insya Allah sesuai dengan hadis akhir zaman, nubuah Nabi Muhammad SAW, dan sesuai mimpi, maka tidak akan bisa dibendung. Memang dari arah timurlah kebangkitan itu muncul, dan oleh orang-orang yang ada dalam saf ruhani. Maka lihat, pertolongan pun yang paling akan menentukan tangan Allah itu nanti adalah dalam bentuk gaib. Coba, kalau sudah pertolongan Allah pasti gaib. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh Allah. Allah turunkan 3.000 malaikat. Allah didik orang-orang yang akan menjadi pembantu utama dalam pergerakan nanti, yaitu Ashabul Kahfi. Jadi sudah, kekuatan batin dan doa itulah yang akan memenangkan pertempuran dengan Dajjal. Bukan angkat senjata, bukan dengan kekerasan, tapi dengan usaha kecil-kecilan. Tapi doa dan munajat yang kita dahulukan dan kita besarkan dengan ibadah, dan menjauhi semua yang Allah tidak ridhoi. Maka penghuni Bukit Lebah haruslah terdiri dari orang-orang yang sudah bisa muhabah. Apa artinya? Nah, sudah itu rumusnya. Jadi penghuni Bukit Lebah ini harus orang yang semua, tidak ada yang tertinggal, orang yang sudah cinta kepada Allah. Maka kita harus mencintai Allah terlebih dahulu, lalu Allah mencintai kita. Sudah, rumusnya sederhana teman-teman sekalian. Makanya mahabbah itu menjadi puncak perjuangan perang kita. Justru perang jangan diciptakan kita di luar, tapi perang kita ciptakan di sini. Perang dengan hawa nafsu sendiri. Baiklah, saya akan pimpin perang. Kita akan angkat senjata, tetapi melawan hawa nafsu. Oke, Bapak, teman-teman, paham apa fungsi saya? Memimpin peperangan batin untuk semua orang-orang di sini. Itu dulu lah, tidak usah dulu berpikir perang. Ya, baik. Maka Anda harus mulai taat untuk kita. Mari kita perang. Genderang perang kita tabuhkan. Dan itulah yang paling dibenci oleh Dajjal, oleh iblis. Iblis dengar nih melalui kaki tangannya. Ini jin-jin kafir ini keliling. Wah, ini dengerin, direkam nih. Lalu sampaikan ke iblis, please, nih, penghuni Bukit Lebah sudah mulai melakukan genderang perang kepada kita. Dan itu adalah musuh mereka yang paling berat. Mahabbah kepada Allah. Itu musuh yang paling mereka tidak sukai. Mahabbah kepada Allah. Dan untuk sampai ke mahabbah, kita masih berkutat di poin kedua, apa? Tobat. Ayo, mari kita tobat kepada Allah. Tobat ternyata susah. Untuk tobat saja susah. Kenapa? Kita sering mengulang lagi. Aduh, kesalahan mengulang lagi. Baik ya, teman sekalian. Mari kita akan melawan Dajjal dan sistem. Mari kita berhadapan pada saatnya nanti.
dan kita harus berani berhadapan. Tapi bekalnya, senjatanya adalah cahaya Allah melalui cinta, melamar kepada Allah. Ya Allah, aku mencintaimu, terimalah